Kenapa istighfar itu bukan sekadar ucapan? Allah tidak bilang, kerja lebih keras maka kamu akan kaya. Tapi Allah bilang, perbanyak istighfar maka aku buka pintu hidupmu. Kita sering bilang, astagfirullah, tapi nggak pernah benar-benar sadar apa yang sedang kita ucapkan. Padahal, di balik satu kata itu, Allah menyimpan janji yang luar biasa. Istighfar bukan sekadar minta maaf. Istighfar adalah pintu perubahan hidup. Pernah nggak kamu merasa hidup ini capek banget? Bukan capek fisik, tapi capek di hati. Capek mikir masa depan. Capek mikirin dosa masa lalu. Capek ngerasa kayak, kenapa hidupku gini-gini aja ya? Padahal kamu sudah sholat, sudah berdoa, sudah berusaha. Tapi rezeki seret, masalah datang terus, hati tetap gelisah. Kalau kamu pernah merasakan itu, mungkin masalahnya bukan di kurangnya usaha, bukan juga di kurangnya doa, tapi di satu hal kecil yang sering kita anggap remeh. Istighfar. 1. Apa sebenarnya makna istighfar? Istighfar artinya meminta Allah menutupi, menghapus, dan memperbaiki dosa kita. Bukan cuma, ya Allah maafkan aku, tapi juga, ya Allah jangan biarkan dosaku merusak masa depanku. Karena dosa itu seperti noda di kaca hati. Makin banyak dosa, makin buram cara kita melihat hidup. Makanya, ada orang yang hidupnya gelap padahal hartanya banyak. Ada yang rezekinya sempit padahal kerjanya keras. Bukan karena Allah pelit, tapi karena ada hijab dosa yang menutup pintu-pintu kebaikan. Dan kunci pembukanya, istighfar. 2. Dosa itu tidak cuma soal maksiat besar. Banyak anak muda berpikir, aku nggak zina, nggak mabuk, nggak narkoba, aman. Padahal dosa itu bukan cuma yang kelihatan besar. Lalai sholat, nunda taubat, menyakiti orang tua, iri pada orang lain, sombong halus, merasa tidak butuh Allah. Semua itu dosa. Dan yang paling bahaya dari dosa bukan cuma siksa akhirat, tapi pengaruhnya di dunia. Dosa bikin hati sempit, pikiran kacau, rezeki seret, hubungan rusak, doa terasa jauh. Dan tanpa sadar, kita menyalahkan nasib, orang lain, keadaan. Padahal masalahnya ada di dalam hati. 3. Allah sudah bilang, solusi hidup itu istighfar. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Nuh ayat 10-12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun serta sungai-sungai untukmu. Ini bukan motivasi manusia, ini janji Allah. Allah tidak bilang, kerja lebih keras maka kamu akan kaya. Tapi Allah bilang, perbanyak istighfar, maka aku buka pintu hidupmu. Rezeki, ketenangan, keluarga, keberkahan, semua itu dikaitkan dengan istighfar. Kenapa kita jarang melihat efeknya? Karena kita sering menjadikan istighfar sebagai kebiasaan lisan, bukan gerakan hati. Kita baca, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi setelah itu kita ulangi dosa yang sama. Kita nggak niat berhenti, nggak niat berubah. Padahal istighfar sejati itu menyesal, berhenti, bertekad tidak mengulangi. Bukan sempurna, tapi ada usaha. Allah nggak nuntut kita langsung bersih. Allah cuma ingin kita jujur dan kembali. Istighfar itu bukan tanda orang buruk, tapi tanda orang hidup. Orang yang nggak pernah istighfar adalah orang yang sudah mati hatinya. Karena dia nggak merasa salah, nggak merasa butuh Allah. Justru orang yang sering istighfar adalah orang yang sadar, aku ini lemah, aku ini penuh cacat. Dan disitulah rahmat Allah turun. Nabi Muhammad sendiri yang dosanya diampuni masih beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Bukan karena beliau berdosa, tapi karena beliau tahu kedekatan dengan Allah dijaga dengan istighfar. Istighfar, dari masalah ke jalan keluar. Pernah nggak kamu merasa hidup seperti terjebak di lorong sempit? Kemanapun melangkah rasanya mentok. Masalah datang dari satu arah, lalu datang lagi dari arah lain. Keuangan sempit, hubungan rusak, masa depan nggak jelas.
hati nggak tenang. Kamu sudah berdoa, sudah bekerja keras, sudah berusaha jadi orang baik, tapi tetap saja hidup terasa berat. Di titik itu, banyak orang mulai menyalahkan diri sendiri, orang tua, keadaan, bahkan Tuhan. Padahal, Allah sudah memberi satu kunci yang sering kita lupakan. Istighfar. Bukan sebagai bacaan, tapi sebagai jalan keluar. 1. Allah berjanji, setiap kesempitan ada pintu jika kamu istighfar. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan baginya dari setiap kesedihan jalan keluar, dari setiap kesempitan kelapangan, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini bukan janji motivator, ini sabda Rasulullah. Perhatikan kalimatnya, dari setiap kesedihan ada jalan keluar. Bukan sebagian masalah, bukan beberapa beban, tapi setiap kesedihan. Artinya, kamu lagi depresi, kamu lagi jatuh, kamu lagi gagal, kamu lagi nggak tahu mau kemana. Istighfar adalah pintu pertama yang harus dibuka. 2. Kenapa istighfar bisa membuka jalan keluar? Karena masalah terbesar manusia bukan di luar, tapi di dalam. Masalah utama kita bukan uang, bukan pasangan, bukan karir. Masalah utamanya adalah hati yang jauh dari Allah. Dan istighfar adalah cara tercepat untuk mendekat kembali. Saat kamu istighfar dengan hati, Allah membersihkan dosa, Allah melembutkan hatimu, Allah menenangkan pikiranmu, Allah mengubah takdirmu. Banyak orang heran, kok setelah aku perbanyak istighfar, masalahku belum langsung hilang? Karena istighfar bukan selalu menghilangkan masalah, tapi seringkali Allah menguatkan kamu melewati masalah, dan itu jauh lebih besar. 3. Dosa itu seperti tembok tak terlihat. Bayangkan hidupmu seperti rumah, dan setiap dosa adalah batu bata yang menutup pintu dan jendela. Kamu masih hidup di dalamnya, tapi udara segar nggak masuk, cahaya nggak masuk. Istighfar itu seperti merobohkan tembok-tembok itu. Makanya, orang yang rajin istighfar, hatinya lebih ringan, pikirannya lebih jernih, keputusannya lebih tepat, rizkinya lebih mengalir. Bukan karena dia paling pintar, tapi karena jalannya tidak terhalang dosa. 4. Banyak masalah itu bukan hukuman, tapi peringatan. Kadang Allah tidak langsung memberi rizki. Kadang Allah tidak langsung mengabulkan doa. Bukan karena dia tidak sayang, tapi karena dia ingin kamu kembali. Masalah itu seperti alarm. Kalau hidupmu terlalu nyaman dalam dosa, kamu tidak akan merasa butuh Allah. Maka Allah kirimkan kegagalan, kehilangan, rasa hampa, supaya kamu berhenti dan berkata, "Ya Allah, aku butuh Engkau." Dan kalimat pertama yang paling dicintai Allah saat itu adalah, Astagfirullah. 5. Kisah nyata orang-orang yang diselamatkan oleh istighfar. Ada ulama dulu yang ditanya, "Kenapa doa kami sering tidak terkabul?" Dia menjawab, "Karena kalian membangun tembok dosa, lalu meminta Allah mengirim cahaya." Banyak orang mulai berubah hidupnya bukan karena uang, bukan karena relasi, tapi karena istighfar. Ada yang dulunya rizkinya seret, lalu dia berkomitmen, setiap hari minimal 1000 kali istighfar. Bukan dengan lisan saja, tapi dengan hati menyesal dan ingin berubah. Beberapa bulan kemudian, hutangnya terbayar, pekerjaannya membaik, hidupnya lebih tenang. Bukan sulap, tapi janji Allah. 6. Istighfar mengubah takdir yang sudah ditulis. Di Islam ada takdir yang bisa berubah dengan doa dan taubat. Istighfar termasuk yang paling kuat, karena istighfar bukan hanya meminta, tapi memperbaiki diri. Allah mencintai hamba yang jatuh, menyesal, lalu bangkit, bukan yang pura-pura suci. Istighfar dan janji rizki yang tak terduga. Salah satu hal yang paling sering bikin anak muda stres hari ini bukan cuma cinta, tapi rizki. Gaji pas-pasan, usaha sepi, tagihan datang terus, impian terasa jauh. Banyak yang merasa, aku sudah kerja keras, tapi kenapa hidupku segini-segini aja? Dan lebih sakit lagi ketika melihat orang lain lebih santai, tapi hidupnya terlihat lebih mudah. Lalu muncul pertanyaan di hati, Allah itu adil nggak sih? Padahal, Allah sudah menjelaskan satu rahasia besar yang sering kita lewatkan. Rizki bukan soal usaha, tapi juga soal kebersihan hati.
Dan alat pembersihnya adalah istighfar. 1. Allah mengaitkan rizki dengan istighfar. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu." Quran Surat Nuh ayat 10-12. Ini bukan kiasan kosong. Di zaman dulu, hujan berarti panen, kehidupan, kelimpahan. Hari ini, maknanya sama, sumber rizki. 2. Kenapa dosa bisa menutup rizki? Karena dosa bukan cuma urusan akhirat. Dosa punya efek nyata di dunia. Dosa membuat keputusanmu keliru, peluang lewat tanpa kamu sadari, hubunganmu rusak, hatimu gelisah, doamu terhalang. Bayangkan kamu sedang mencari kerja, CV bagus, skill ada, tapi selalu gagal di tahap akhir. Bisa jadi bukan karena kamu kurang pintar, tapi karena ada penghalang tak terlihat yang kamu bawa, dosa yang belum dibersihkan, dan istighfar adalah cara membukanya. 3. Rizki itu bukan cuma uang. Banyak orang salah paham. Mereka mengira rizki hanya saldo. Padahal, rizki itu kesehatan, pikiran yang tenang, teman yang baik, ide yang jernih, keluarga yang hangat, kesempatan yang tepat. Dan semua itu sering datang setelah hati dibersihkan dengan istighfar. Ada orang yang gajinya besar, tapi hidupnya penuh masalah. Ada yang penghasilannya sederhana, tapi hatinya tenang dan bahagia. Itulah beda antara rizki dan uang. Istighfar membuka rizki yang berkah. 4. Allah memberi dari arah yang tidak disangka. Nabi Muhammad bersabda, Allah akan memberinya rizki dari arah yang tidak ia sangka. Artinya, bukan dari jalan yang kamu rencanakan, bukan dari tempat yang kamu kejar, tapi dari pintu yang Allah buka sendiri. Bisa berupa tawaran kerja, pelanggan baru, ide bisnis, pertolongan orang lain, kesempatan yang tiba-tiba. Dan semua itu sering terjadi pada orang yang hatinya bersih dan rendah diri di hadapan Allah. 5. Istighfar mengajarkan kamu rendah diri. Saat kamu berkata, "Astaghfirullah," kamu sedang mengakui, "Aku ini lemah, aku ini salah, aku ini butuh Allah." Dan Allah mencintai orang yang seperti itu. Kesombongan menghalangi rizki, kerendahan hati membukanya. Makanya ada orang pintar tapi hidupnya seret, dan ada orang biasa-biasa saja, tapi hidupnya mengalir. Bukan karena skill, tapi karena hati. 6. Jangan tunggu hidup hancur baru istighfar. Banyak orang baru serius istighfar saat sakit, bangkrut, ditinggal, gagal. Padahal istighfar bukan cuma obat, tapi juga pencegah. Semakin sering kamu istighfar, semakin sedikit masalah yang menimpamu, karena Allah menjaga orang yang sering kembali kepadanya. Istighfar dan janji ketenangan hati. Di zaman sekarang, banyak orang terlihat baik-baik saja, tapi di dalamnya sedang berantakan. Senyum di media sosial, tertawa di depan teman, tapi malam hari, pikiran penuh kecemasan, takut gagal, takut ditinggal, takut masa depan, takut tidak cukup. Itu sebabnya hari ini banyak yang depresi, banyak yang overthinking, banyak yang kehilangan arah. Padahal mereka tidak miskin, tidak bodoh, tidak sendirian. Yang mereka kurang hanya satu, ketenangan hati. Dan Allah sudah menyediakan satu pintu menuju itu, istighfar. 1. Hati gelisah karena dosa yang menumpuk. Hati manusia itu seperti bejana. Kalau dipenuhi cahaya, hidup terasa ringan. Tapi kalau dipenuhi dosa, sedikit masalah saja terasa berat. Banyak orang mengira, kenapa aku gampang sedih ya? Kenapa aku nggak bisa menikmati hidup? Bukan karena kamu lemah, tapi karena hatimu sedang penuh. Penuh luka, penuh penyesalan, penuh dosa yang belum dibersihkan. Dan istighfar adalah cara Allah mengosongkan beban itu. 2. Allah tidak memberi ketenangan kepada hati yang keras. Ada orang yang hidupnya selalu gelisah, meskipun doanya banyak. Karena doanya hanya keluar dari mulut,
bukan dari hati yang tunduk. Istighfar mematahkan kesombongan. Saat kamu berkata, "Astagfirullah," kamu sedang menurunkan egomu dan mengangkat Allah di atas segalanya. Dan disitulah ketenangan lahir, karena hati yang berserah adalah hati yang tidak lagi memikul dunia sendirian. 3. Istighfar menyembuhkan luka batin. Banyak luka dalam hidup, dikhianati, gagal, ditolak, tidak dihargai, dan kita menyimpannya di dalam hati. Lama-lama, luka itu berubah jadi marah, benci, iri, sedih. Istighfar bukan cuma tentang dosa kepada Allah, tapi juga tentang melepaskan beban emosi. Saat kamu istighfar, kamu seperti berkata, "Ya Allah, aku lelah memikul semua ini sendirian." Dan Allah mencintai orang yang jujur seperti itu. 4. Hati yang sering istighfar tidak mudah hancur. Masalah tetap datang, kegagalan tetap ada, tapi orang yang sering istighfar tidak mudah putus asa, tidak mudah merasa tidak berguna, tidak mudah tenggelam dalam sedih, karena dia tahu, aku punya Allah, dan itu cukup. 5. Ketenangan itu lebih mahal dari apapun. Uang bisa habis, pasangan bisa pergi, karir bisa runtuh, tapi hati yang tenang akan selalu menemukan jalan. Dan Allah memberi ketenangan kepada mereka yang sering kembali. Kembali lewat satu kata, Astaghfirullah. Kalau hatimu hari ini terasa berat, jangan cuma cari hiburan, cari ampunan. Karena ketenangan sejati tidak datang dari dunia, tapi dari hati yang bersih. Siapa ahli istighfar, dan bagaimana menjadi salah satunya? Selama ini kita sering berpikir, ahli ibadah itu orang-orang suci. Orang dekat dengan Allah itu pasti hidupnya bersih dari dosa. Padahal, kenyataannya, orang yang paling dekat dengan Allah bukan yang paling sedikit dosanya, tapi yang paling sering kembali. Itulah ahli istighfar. 1. Ahli istighfar bukan orang yang tidak berdosa. Ahli istighfar itu bukan malaikat. Mereka manusia biasa. Mereka juga pernah lalai, tergoda, salah langkah, jatuh. Bedanya hanya satu, mereka tidak betah jauh dari Allah. Begitu sadar salah, mereka tidak menunda. Nanti saja. Mereka langsung berkata, "Ya Allah, aku salah, ampuni aku." Dan Allah mencintai hamba seperti itu. 2. Allah lebih suka pendosa yang bertaubat daripada orang yang sombong. Ada orang yang kelihatannya baik, tapi hatinya penuh merasa paling benar. Dan ada orang yang penuh dosa, tapi hatinya hancur di hadapan Allah. Yang kedua lebih dicintai Allah, karena istighfar lahir dari kerendahan hati, dan kerendahan hati adalah kunci semua rahmat. 3. Ciri-ciri ahli istighfar. Ahli istighfar itu biasanya mudah merasa bersalah, tidak suka meremehkan dosa, sering introspeksi diri, tidak cepat menghakimi orang lain, lebih fokus memperbaiki diri daripada membandingkan. Hatinya lembut, bukan karena hidupnya mudah, tapi karena sering dibersihkan. 4. Cara sederhana menjadi ahli istighfar. Kamu tidak perlu menjadi ustadz, tidak perlu menjadi orang sempurna. Mulai dari 3 hal ini. 1. Biasakan istighfar di waktu sepi, saat bangun tidur, saat sebelum tidur, saat lagi sendiri, bukan hanya di masjid, tapi di kamar, di jalan, di hati. 2. Hubungkan istighfar dengan kesadaran. Jangan cuma mengulang kata, tapi sadari, aku sedang kembali kepada Allah. 3. Jangan putus asa meski jatuh lagi. Allah tidak membenci orang yang jatuh. Allah membenci orang yang tidak mau bangkit. Kalau kamu jatuh lagi, istighfar lagi. Begitu terus. Itulah perjalanan orang-orang yang dicintai Allah. 4. Janji Allah untuk ahli istighfar. Untuk mereka, Allah menjanjikan ampunan, jalan keluar, rizki tak terduga, ketenangan, dan akhir yang indah. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka tidak pernah berhenti kembali. Mungkin selama ini kamu merasa, aku terlalu rusak untuk dimaafkan. Itu bisikan setan. Allah tidak melihat masa lalumu, Allah melihat kembalimu hari ini. Dan kembalimu dimulai dari satu kalimat, Astaghfirullah. Kalau kamu mau, mulai hari ini, jadilah bagian dari mereka.
ahli istighfar.